Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rini Rohma, kemudian ada Nur Kholis, Muhammad Iqbal, dan Ririn Oktarianti. Kemudian materi akan disampaikan oleh Saudara Ririn. Untuk Saudara Ririn, saya persilakan. Mungkin Saudara Rin lagi ada kendala dalam Zoom-nya. Saya akan menjelaskan latar belakang. Penyusunan anggaran adalah sesuatu yang mulai dibaca dan perlu. Hal ini penting karena 3 alasan. Pertama, bab ini akan membiasakan Anda dengan istilah dan praktik umum tentang perencanaan. Kedua, bab ini juga akan memberikan Anda latar belakang yang baik untuk membaca bagian selanjutnya. Dan akhir-akhirnya, materi dalam bab ini akan membantu Anda untuk memahami dan bekerja dengan proses penggaranan lebih indah daripada standar akunting perusahaan dan beragam dalam menentukan ketelitian rencana yang mereka butuhkan. Rencana satu tingkat di atas garis demarkasi informasi. Manajer yang bekerja satu tingkat di atas garis demarkasi informasi lebih cerdik daripada mereka yang hanya sekedar menelah ulang anggaran. Mendemonstrasikan penguasaan seseorang yang lebih dekat dengan tindakan nyata di lapangan. Aturan untuk Tarzan Rimba. Pengangguran adalah seni yang tidak sempurna dan persaingan untuk mendapatkan dana lebih banyak. Manajer yang licik dan bawahan yang neko-neko biasanya menjadi Tarzan Rimba yang ganas untuk mempersiapkan kerajaan anggaran dan mendapatkan pendanaan proyek. Manajer harus memahami aturan-aturan keselamatan rimba. Berikut beberapa di antaranya. Bekerja dengan jumlah yang benar, membuat bantal hierarki, belanja dan bertindak lebih awal, merencanakan lebih awal, membelanjakan lebih akhir, menawarkan hal yang tak terpikirkan, dan berbicara absurd dan menyelesaikannya secara fantastis. Saya balikan kepada Saudara Rin. Baik, penyimpangan anggaran dan perilaku organisasi umum dijumpai bahwa pada akhir periode anggaran terjadi penyimpangan anggaran, baik dalam intensitas besar maupun kecil. Beberapa unsur-unsur yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, kesenjangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, pengaruh lingkungan operasi, dan gaya penilaian kerja. Kemudian, bagaimana membuat rencana secara efisien? Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu rencana kerja. Kemudian, pendelegasian dan sumber daya dalam hal ini yang harus dilakukan. Pikiran sasaran, pisahkan hal yang dapat didelegasikan, kemudian menganalisis sumber daya, dan membuat rencana kerja. Yang kedua, rahasia membuat anggaran dalam 5 menit. Rahasia profesional yang pertama bagi seseorang perencana yang baik adalah penyelesaian menit. Tidak peduli apapun masalahnya, setiap pertanyaan harus terjawab dalam 5 menit. Tentu saja ini semua dilakukan berdasarkan urutan masing-masing. Yang pertama, buat usaha yang terstruktur. Yang kedua, tingkatkan efisiensi, lebih fokus, berikan hasil yang realistis, perbaikan terus-menerus, periksa kewajarannya. Next. Kemudian, bagaimana membuat rencana secara efisien? Perencanaan dapat menjadi sesuatu yang menarik, serta memberikan kesempatan untuk membuat egoisme pribadi menjadi suatu kenyataan. 1. Rencana kerja, pendelegasian, dan sumber daya. Pikirkan sasaran Anda, pikirkan hak yang dapat didelegasikan, analisis sumber daya Anda, buatlah rencana kerja. Rahasia anggaran 5 menit. Buat usaha yang terstruktur, tingkatkan efisiensi lebih fokus, berikan hasil yang realistis. Next.
Baiklah, selanjutnya yaitu sebentar, mohon maaf. Mungkin ada kesalahan teknis di mikrofon Iqbal, akan saya lanjutkan. Contohnya, anggap saja sebuah kedelai menghasilkan 15.000 ton tandan buah segar tahun ini dengan harga 500.000 per ton. Biaya penjualan 20% dari total penjualan TBS dan biaya lain yang telah dikeluarkan rupiah 3 miliar. Untuk tahun depan, produksi diperkirakan akan meningkat 15%. Berikut ini adalah perhitungan yang harus Anda lakukan. Anggaran penjualan 15.000 ton ditambah 15% dikali rupiah 500.000 sama dengan rupiah 8,63 miliar. Penjualan, biaya penjualan 20% dikali 17.250 ton dikali rupiah 500.000 sama dengan rupiah 1,73 miliar. Tambahan biaya yang diperlukan rupiah 0,45 miliar per tahun. Sehingga total biaya lainnya rupiah 4 miliar ditambah rupiah 0,45 miliar. Keuntungan yang dihasilkan yaitu Anggaran sebagai rencana perusahaan. Jadi karakteristik anggaran sebagai rencana. Yang pertama ada anggaran yang perusahaan. Kedua ada pembuatan anggaran didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Akan bayangkan perusahaan. Karena sifatnya yang kuantitatif, harus jelas, mudah dan dipahami. Yang terakhir anggaran pada perusahaan dan pembuatan tempat perusahaan agar berkembang. Kelima yaitu proses dan prosedur penyusunan anggaran. Pada dasarnya, pihak yang berwenang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran beserta pelaksanaan kegiatan anggaran atau budgeting lainnya adalah pimpinan tertinggi perusahaan. Ini disebabkan pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Pada dasarnya, penyusunan anggaran dibagi ke dalam tahap perencanaan, tahap penyusunan anggaran tahunan, dan tahap pengendalian pelaksanaan anggaran. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, tahap perencanaan jangka panjang, kemudian yang B, tahap penyusunan anggaran tahunan, kemudian yang anggaran jangka panjang. Anggaran yang disusun umumnya dalam jangka waktu 5 tahun seperti yang pertama asumsi dasar yang dipakai untuk rencana-rencana jangka panjang, proyeksi penjualan, proyeksi biaya, proyeksi laba penjualan dan laba investasi, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi modal investasi yang dibutuhkan, kemudian yang terakhir ada proyeksi anggaran tahunan. Anggaran tahunan ini disusun dalam periode setahun, biasanya mengikuti tahun kalender. Anggaran tahunan terdiri dari anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran biaya variabel. Anggaran biaya variabel atau anggaran yang direncanakan secara detail tentang kebijakan perubahan atau biaya, terutama biaya tidak langsung. Kemudian nanti statistik tambahan. Statistik tambahan diperlukan untuk membuat analisa keseimbangan terhadap anggaran-anggaran serta melihat kecenderungan dan
secara historikal. Kemudian saudara Komis. Maaf, pada saudara Baik, saudara dipersilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. 7. Laporan anggaran untuk manajemen. Yang dimaksud dengan laporan anggaran untuk manajemen adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran beserta analisis dan evaluasinya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Beberapa penyimpangan yang terjadi, yaitu yang pertama, standar bahan menentukan harga atau biaya yang digunakan. Sebagai standar, biaya bahan seringkali sulit karena harga yang digunakan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Harga yang dipilih harus menggambarkan harga pasar yang berlaku. Biasanya digunakan selama periode fiskal yang akan datang. Yang kedua yaitu standar tenaga kerja. Ada 2 standar yang harus disusun untuk biaya tenaga kerja, yaitu standar upah dan standar waktu. Standar upah biasanya ditentukan berdasarkan daerah kerja, macam kerja, keahlian dari pekerjaan atau statusnya, dan kriteria-kriteria lainnya yang spesifik per daerah. Next. Contoh, tenaga kerja aktual standar penyimpangan. Jam tenaga kerja yaitu 400 dikurang jumlah biaya 110.100. Jumlah biayanya yaitu 46.400, 40.000 dan 8.400. Jumlah penyimpangannya 8.400. Analisis atas penyimpangan tersebut adalah penyimpangan upah aktual sama dengan 110 per jam, standar 100 per jam, penyimpangan 10 dikali 140 sama dengan 4.400. Penyimpangan waktu aktual 440, standar sama dengan 400 jam. Next. Penyimpangan sama dengan 40 dikali 100 rupiah, standar, yaitu sama dengan 4.000. Standar biaya umum pabrik. C. Standar biaya umum pabrik. Standar biaya umum pabrik biasanya ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam pemakaian mesin. Setiap proses pekerjaan akan dibebani oleh standar jam kerja yang diperbolehkan dikalikan dengan standar biaya umum pabrik. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.